Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah kita akan melakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair atau POC sahabat tani. Dan di samping kita menggunakan pupuk organik cair, juga kita padukan dengan bahan yang lainnya yang nanti juga sangat bermanfaat bagi tanaman pisang kita ya, dan sebagai tambahan daripada unsur haranya, sehingga area rumpun pisang kita akan lebih gembur dan juga subur sahabat tani. Nah sahabatku sekalian, sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya biar nanti sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan juga bisa di share dan komen. Yuk sahabat tani, bagaimana prosesnya? Nah sahabat tani, proses pemupukan ini bahan dan alat yang kita butuhkan. Untuk pupuknya kita menggunakan pupuk organik cair atau POC yang kita buat dari air cucian beras sahabat tani. Dari air cucian beras, kemudian ditambah lagi dengan ini ada kita menggunakan debu dari hasil pembakaran daun bambu, kemudian ditambah air ember yang berisikan air putih. Nah ini kapasitas embernya ini 15 liter, dan kemudian ini alat yang kita gunakan untuk melakukan penyiraman sahabat tani. Nah sahabat tani, untuk pembuatan daripada pupuk organik cair termasuk juga cara membuat pupuk organik cair plus mikroorganisme lokal dan pupuk padat 3-in-1 satu kali proses, kita dapat 3 manfaat. Nah nanti bagi sahabat yang belum melihat cara pembuatan pupuknya dan juga termasuk pembuatan mikroorganisme lokal, nah ini nanti di ujung layar video ini saya cantumkan gambar thumbnail daripada video ini, nanti sahabat cek saja di ujung video. Nah yuk sahabat tani, bagaimana cara kita melakukan prosesnya? Sahabat tani, ini kita menggunakan pupuk organik cair. Ini luar biasa sahabat tani. Ini sudah usianya 1 tahun ya. Ini tinggal ini sisanya. Ini aromanya masih harum, yaitu berbau ketan atau tape, masih segar sahabat tani. Nah ini kemudian pupuk organik cair ini kita menggunakannya takarannya seperti ini sahabat tani. Ini kapasitasnya 300 ml. Nah ini untuk menggunakan air 15 liter ini kita menggunakan ini sahabat tani. Nah ini kita menggunakannya langsung kita campur, dan ini kita berikan 2 takar sahabat tani. Artinya untuk kapasitas 15 liter ini kita memberikan antara 500 sampai 600 ml untuk pupuk organik cairnya. Nah setelah kita campur bahan ini, maka langkah berikutnya ini kita aduk sahabat tani. Kita aduk sampai merata. Nah setelah proses pengadukan kita berikan, maka langkah berikutnya kita akan melakukan penyiraman. Kalau pohon pisang sudah sebesar ini, bisa kita memberikan 5-10 liter sahabat tani. Tetapi kalau pohonnya sudah besar, seperti yang ada di sebelah sana, sudah ada anakannya, bisa kita berikan 10 liter sampai 15 liter. Kita tinggal menyesuaikannya sahabat tani dengan besar daripada pohon pisang kita. Nah kalau tanaman yang baru berusia kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan, kita bisa memberikannya sekitar 3 sampai 4 liter. Nah ini seperti muk ini sama gayung ini sahabat tani. Ini plastik ini kapasitasnya 1 liter. Nah ini untuk penyiraman di sini, ini bisa kita berikan 5 liter ini sahabat tani. Nah caranya langsung saja, ini kita lakukan penyiraman.
Nah, setelah ini sahabat tani, langkah berikutnya kita memberikan ini abu dari hasil pembakaran daun bambu. Nah, sahabat tani, debu dari hasil pembakaran daun bambu ini menurut referensi ya dari hasil riset tentunya, ini hasil pembakaran dari debu hasil pembakaran dari daun bambu atau ranting-ranting bambu ini memiliki kadar silikanya yang cukup tinggi sahabat tani. Selain juga kandungan unsur hara yang lainnya, termasuk juga kalium. Nah, namun yang paling dominan adalah unsur silikanya sahabat tani. Walaupun memang unsur silika ini bukan merupakan unsur esensial, unsur hara esensial, tetapi dia cenderung bersifat fungsional. Nah, bersifat fungsional ini dari hasil dari beberapa sumber atau hasil riset. Ini debu ini sahabat tani, hasil pembakaran daun bambu ini kadar silikanya mencapai sejumlah 75,9%, sangat tinggi, lebih tinggi daripada debu hasil pembakaran daripada sekam padi. Nah, itu mencapai 67,3%. Nah, selain itu juga seperti ini yang ada ini jerami. Kalau jerami ini bisa mencapai 10-15% itu kadar silikanya sahabat tani. Nah, kenapa kita harus memberikan ini? Karena menurut referensi kadar silika ini manfaatnya banyak sahabat tani. Manfaatnya yang pertama untuk mengikat racun di dalam tanah. Yang kedua untuk menetralisir tingkat keasaman tanah, memperkokoh, memperkuat pertumbuhan batang ini. Kemudian untuk mempermudah proses fotosintesis. Nah, dan di samping itu juga sahabat tani, debu daripada hasil pembakaran itu aromanya atau kadar silikatanya tadi, aroma khasnya adalah tidak disukai oleh hama. Nah, maka dari itulah sahabat tani bisa menggunakan debu apapun sahabat tani. Bisa dari ini seperti yang kita lakukan ini adalah dari daun dan ranting bambu, atau dari jerami, atau dari sekam juga bisa, atau dari yang lainnya. Sehingga kadar silika ini tetap dibutuhkan oleh tanaman pisang kita. Nah, ini kita kombinasikan sahabat tani. Tinggal kita tabur saja. Nah, sehingga tanaman pisang kita menjadi subur, kaya akan unsur hara. Dan di samping itu juga agar berbagai macam serangan hama penyakit itu tidak berkembang sahabat tani. Nah, ini sedikit kita basahkan biar cepat menyatu juga dengan tanah. Nah, kemudian sahabat tani, ini tetap kita berikan ini karena ini adalah musim kemarau, jadi kita tetap menggunakan jerami padi. Bisa juga menggunakan mulsa organik lainnya seperti daun bambu, atau juga daun-daun yang kering, atau juga rerumputan. Karena ini musim kemarau sahabat tani, kita memberikan ini. Kebetulan area ini kebun pisang ini sebelahnya situ sudah aliran air laut sahabat tani. Ya, ini daerahnya asin, tandus, dan kering. Nah, maka ini kita berikan untuk agar area rumpun pisang ini sahabat tani tetap lembab, tidak gampang mengering. Namun kita berikan mulsa organik ini jangan terlalu tebal sahabat tani, jadi secukupnya saja. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, jadi fungsinya selain tadi untuk menghindari biar debu tadi tidak terbang, kemudian juga untuk menjaga kelembaban tanah, kelembaban area rumpun pisang kita karena ini musim kemarau. Namun sahabat tani, ini tidak saya anjurkan sahabat tani melakukannya di musim penghujan. Hal seperti ini kita memberikan mulsa organik seperti ini yang bagus kita lakukan di akhir musim penghujan atau masuk ke musim kemarau atau awal musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan jangan ya, karena untuk menghindari agar serangga patonggen tidak berkembang karena terlalu lembab kena siraman air hujan. Tetapi kalau musim kemarau seperti ini itu tidak masalah sahabat tani, tapi jangan terlalu tebal. Dan usahakan nanti kita lakukan, kalau bisa kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan mol atau menggunakan EM4
agar jerami ini pun juga nanti akan cepat hancur. Nah, dengan hancurnya jerami ini, dengan kita berikan EM4 atau mikroorganisme lokal, kita semprot di bagian atasnya seperti video yang sudah saya buat sebelumnya, seperti video ini sahabat tani, bagaimana caranya membuatnya. Nah, ini bisa dilakukan sahabat tani untuk menambah unsur hara sehingga tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, kaya akan unsur hara, kaya akan mikroorganisme, dan kaya akan bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan daripada tanaman pisang. Nah, mungkin sahabat tani bertanya, kalau jerami tidak ada dan juga debu tidak ada, bagaimana? Boleh nggak kita hanya menggunakan ini saja? Tidak masalah sahabat tani. Begitu kita menggunakan ini, kemudian kita lakukan setelah kita siram seperti tadi. Nah, boleh kita tutup dengan tanah. Jadi kalau kita tidak menggunakan mulsa, juga tidak menggunakan abu tadi. Tapi kalau ada, usahakan karena untuk meningkatkan untuk memberikan unsur hara tambahan dan juga untuk mencegah penyakit. Apalagi aromanya tadi juga bisa membantu mengurangi agar serangga tidak tumbuh dan berkembang di area rumpun pisang kita sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, itu saja. Nanti saya sambil melanjutkan pekerjaan saya. Itu saja untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.